10 alatnya akan nyala lagi. On, simpan, jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodekwa Majalengka. Pada video kali ini saya akan melanjutkan konten dari pembuatan smart breaker ya. Jadi yang kemarin teman-teman nonton tentang bagaimana cara mengubah auto feedernya supaya lebih kekinian. Sekarang kita akan melakukan setting di alat yang sudah kita buat kemarin ya. Oke, kita akan langsung melakukan setting. Ini buka dulu ya. Di bagian yang sudah kita buat ini sebetulnya teman-teman bisa mencari tempat box ini yang lebih menarik. Dan untuk jumlah terminalnya juga teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi si alat breaker ini bisa menjadi breaker buat satu auto feeder atau 2 auto feeder atau bahkan lebih ya. Jadi tergantung dari teman-teman menentukan jumlah terminal yang ada di sini. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa breaker ini ya, seperti yang diulas kemarin, bahwa ini harus terkoneksi ke Wi-Fi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumahnya tidak memiliki Wi-Fi, itu sebetulnya ada solusi gampang ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 2 buah handphone ya, bisa menggunakan 2 buah handphone. Jadi yang satu handphone, misalkan yang ini saya gunakan untuk tethering koneksi Wi-Fi-nya ya, dan yang satu lagi ini kita gunakan untuk melakukan settingnya. Jadi praktis ya. Cuman kelemahannya kalau dua-duanya dibawa keluar, otomatis teman-teman juga tidak melakukan setting dari luar ya. Oke, kita akan langsung setting. Cuman sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya. Kemudian tulis pada kolom komentar kritikan, saran, masukan bagi kami supaya channel kami lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa like, share ya, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Baik teman-teman, sebelum teman-teman melakukan setting, jangan lupa di smartphone-nya itu teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Smart Life ya. Jadi aplikasi Smart Life bisa teman-teman cari di Play Store ya, kemudian atau bisa scan barcode yang ada di sini ya. Jadi nanti teman-teman akan mengunduh aplikasi yang ada di sini, Smart Life ya, aplikasi Smart Life. Nah, sebelum kita setting jangan lupa sambungkan dulu alatnya ke satu daya ya. Di sini jika teman-teman perhatikan itu ada indikator biru ya, ada indikator biru dari alatnya nyala ya. Nah, jika indikator biru itu nyala, berarti listrik ini sedang on ya. Jadi si alat yang auto feeder kita pakai itu sedang on. Tapi kalau indikator birunya mati ya, ini indikator birunya mati, ini masih nyala ya. Jadi kalau indikator birunya mati berarti alat ini sedang mati ya, atau outputnya mati. Nah, sekarang kita akan melakukan setting. Untuk melakukan setting, teman-teman perhatikan di sini ada tombol reset ya. Di sini ada tombol hitam. Nah, ini tombol yang akan kita lakukan penyetingan ya. Jadi di sini nanti kita akan pijit, tahan 6 detik, kemudian aplikasinya juga harus sudah siap ya. Jadi aplikasi Smart Life-nya ini harus sudah siap. Saya sudah memiliki 4 alat ya, 4 alat. Ada auto feeder one ya, kemudian auto feeder office ini cuman
koneksinya sedang mati, kemudian lampu juga sedang mati. Jadi selain digunakan untuk auto feeder, saya menggunakan alat ini untuk melakukan setting lampu supaya mati dan hidupnya itu tidak perlu kita cetrek-cetrek ya, tidak perlu kita nyalakan. Nah, sekarang saya akan melakukan penyetingan di smart light-nya. Pertama kita buka smart light-nya ya. Smart light-nya, kemudian pijit tambah ya. Nanti teman-teman cari ada breaker WiFi ya. Cari terus ya. Nah, ini ada breaker WiFi ya. Jadi teman-teman pilih yang namanya breaker WiFi ya. Breaker WiFi. Sip. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Teman-teman harus pastikan bahwa handphonenya itu terkoneksi ke WiFi ya. Jadi kalau tadi teman-teman tidak memiliki alat WiFi, berarti teman-teman bisa gunakan 2 buah handphone ya. Nah, sekarang ini sudah terkoneksi. Kemudian ini kita masukkan ya kata sandinya. Oke, nah ini perhatikan bahwa kita harus menekan tombol reset ya. Jadi tombol reset yang ada di sini ya. Nah, ini tahan selama 5 detik ya, tahan selama 5 detik ya. Kita tahan selama 5 detik sampai ada bunyi truk. Nah, baru teman-teman pijit komprim rapid next. Nah, dia sedang melakukan pencarian terhadap breaker yang di sini ya. Tunggu sampai beberapa menit. Oke, perangkat sudah ditemukan ya. Oke, sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita ganti nama, misalkan auto feeder. Tadi sudah ada one ya, 2 ya. Oke, auto feeder 2, simpan. Sudah tersimpan, jangan lupa pijit tombol selesai. Ini sudah terkoneksi. Saya back dulu. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa alat yang ini itu sebenarnya sudah saya tanamkan auto feeder di dalamnya. Maaf, breaker di dalamnya. Jadi si alat yang ini itu sudah saya tanam di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat di luar itu gak apa-apa seperti ini. Tapi sekarang saya buat di dalam juga ada, di luar juga ada, karena ini sudah nanggung untuk melakukan penyetingan ya. Oke, kita langsung melakukan penyetingan di sini ya. Untuk melakukan penyetingan, teman-teman bisa perhatikan di bagian timer ya. Di bagian timer, kemudian sini ada schedule ya. Di bagian atas ada schedule. Kita tambah schedule, tambah schedule. Nah, bagi teman-teman ingin melakukan pemberian pakan di jam 7 pagi ya, di jam 7 pagi lebih 0 ya. Ini harinya kita nyalakan semua. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen puasa di hari Jumat, teman-teman Jumatnya dimatikan. Tapi kalau misalkan ingin per 1 hari makan, 1 hari puasa, kemudian makan lagi, puasa lagi, bisa teman-teman seperti ini. Tapi kalau mau dinyalakan semua, teman-teman jangan lupa pijit semua harinya ya. Kemudian kita buat on-nya dulu, kemudian simpan. Kita tambah lagi supaya alat itu mati, sama seperti yang kemarin ya. Di jam 7 lebih 1 menit, alat itu akan mati ya. Alat itu akan mati, yang ini ya, mati. Kemudian confirm, simpan ya. Jadi perhatikan, ada on ada off. Jadi jam 7 dia nyala, jam 7 lebih 1 menit dia mati ya. Oke, kemudian kita tambah lagi schedule. Kemudian misalkan jam 8.30 alat itu akan nyala kembali ya. Alat itu akan nyala kembali. Siap. Jangan lupa harinya ya.
Confirm. Maaf. Ini pilih on dulu ya, 730 on. Kemudian kita simpan 831 kita buat alatnya mati lagi. 831 alatnya akan mati. Ya, simpan. Buat lagi jam 10 alatnya akan nyala lagi. On. Simpan. Jam 10 lebih 1 menit. Lebih 1 menit alatnya akan mati. Ya, jangan lupa harinya. Simpan. Nah, teman-teman lakukan berulang, yang jelas harus berpasangan ya, nyala mati nyala mati nyala mati ya. Oke, itu cara melakukan setting terhadap breaker yang ada di sini ya. Jika kita sudah selesai melakukan penyetingan, usahakan ininya matikan dulu ya. Jadi pada jam yang sudah ditentukan, alat ini akan nyala lagi. Jadi jika saya matikan, alatnya mati ya, yang indikator birunya. Nah, sekarang saya akan nyalakan lagi. Nyalakan. Nah, indikator birunya akan nyala ya. Oke, itu proses melakukan setting auto feeder ya. Jadi auto feeder yang smart ya, menggunakan breaker WP. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas ya. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coilover.